Perkenalkan, nama saya Daniel Pamungkas dengan NPM 23010510006. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengisi SPT 1770. Saya membuat video tutorial ini yang bertujuan untuk tugas UTS dari matkul komputer perpajakan. Sebelum lanjut ke video, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu jenis wajib pajak dan ketentuan umum EFROM. Jadi jenis wajib pajak itu terdiri dari 4 bagian. 4 bagian itu yang pertama ada orang pribadi, individu yang menerima penghasilan seperti karyawan atau pengusaha. Yang kedua ada badan, perusahaan atau organisasi seperti PT, CV, atau yayasan. Terus yang ketiga itu ada bendahara, pihak pemerintah yang memotong atau memungut pajak. Yang keempat ada wajib pajak luar negeri, pihak dari luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya itu ada yang namanya ketentuan umum EFROM. Itu ada 4 juga. Yang pertama itu ada EFROM, adalah cara lapor SPT tahunan secara elektronik melalui DJP online. Yang kedua ada formulir diunduh, diisi offline, lalu diupload kembali ke DJP online. Yang ketiga ada butuh EVIN aktif, login DJP online, dan aplikasi PDF pendukung. Dan yang terakhir itu ada ya, tersedia fitur validasi dan bukti penerimaan elektronik setelah berhasil lapor. Jadi untuk pengertiannya atau sepenjelasan apa itu jenis wajib pajak dan ketentuan umum adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya, untuk pengisian atau tutorialnya sebagai berikut. Ini adalah pengerjaan pengerjaan SPT 1770 orang pribadi atau SPT tahunan orang pribadi. Sebelum mengerjakan SPT 1770, kita harus mengisi identitas wajib pajak terlebih dahulu, yaitu berupa NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, status kewajiban perpajakan yang di mana dalam kasus ini yaitu status kewajibannya adalah KK atau kepala keluarga atau NPWP suami dan istri sudah gabung menjadi satu. Nah, ini adalah halaman 1. Nah, ini adalah halaman 1, 1770, sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah EFROM dari halaman 1771 halaman 1. Untuk yang ini kita harus mengisi harus mengisi pembukuan ini. Karena pada soal ini kita diarahkan ke pembukuan bukan pencatatan. Jadi kita checklist yang pembukuan. Untuk peredaran usaha pada contoh kasus yaitu peredaran usahanya sebesar 450 juta. Ini 450 juta. Didapat dari penjualan. Lalu harga pokok penjualan didapat berdasarkan persediaan awal sebesar 25 juta. Ditambah pembelian bersih sebesar 225 juta. Dikurang persediaan akhir sebesar 35 juta.
Totalnya adalah 215 juta ini. Jadi totalnya itu 215 juta diisi di harga pokok penjualan. Lalu untuk mencari laba, ini ya, lalu untuk mencari laba atau rugi bruto usaha, itu 1A peredaran usaha dikurang HPP totalnya 235 juta. Nih, dikurang 235 juta ini biaya usaha dapat dari usaha gaji sebesar 25 juta yang meliputi yaitu biaya listrik, air, telepon sebesar 3.600.000. Terus biaya habis pakai 1 juta, biaya bunga 5.200.000, biaya sewa 10 juta, biaya penyusutan 5 juta, dan biaya premi sebesar 2 juta. Total biaya usaha adalah 51.800.000. Diisi di 1D yaitu biaya usaha 51.800.000. Penghasilan neto 1C dikurang dengan 1D. Totalnya menjadi 183.200.000 rupiah. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif atau koreksi fiskal yang pertama didapat dari premi asuransi kesehatan sebesar 2 juta. Ini ya, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan dwi guna ini, yaitu 2 juta. Selanjutnya adalah Natura. Ini Natura. Natura. Natura atau penggantian imbalan sehubungan dengan pekerja atau jasa yang diberikan dalam bentuk Natura sebesar 7 juta. Lalu sanksi administrasi sebesar 200.000 rupiah. Terus penyesuaian fiskal positif lainnya 5 juta. Didasarkan dari transaksi penjualan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena 55 juta itu masuk PPN sebesar 10%. Mengapa 10%? Karena di soal ini adalah 2020, maka tarifnya adalah 10%. Maka 5 juta akan dikoreksi fiskal. Total koreksi fiskal positif sebesar 9.200.000. Nah, di sini ada selisih penyusutan amortisasi komersial di bawah penyusutan. Amortisasi fiskal sebesar 1 juta. Sebesar 1 juta. 1 juta ini didapat dari penyusutan aset menurut fiskal sebesar 5 juta. Namun dicatat oleh komersil sebesar 4 juta. Maka penyesuaian fiskal positif sebesar 1 juta. Totalnya adalah 1E ditambah 2L. 1E ditambah 2L dikurang 3D adalah 191.400.000. Ini untuk pengisian yang SPT 1771 halaman 1. Untuk yang selanjutnya itu adalah 1771 halaman 2. Nah, ini adalah lembar selanjutnya yaitu 1771 halaman 2. Nah, di sini adalah 1771 halaman 2. Di mana kalau pembukuan maka kolom ini tidak dapat diisi. Nih, kolom ini tidak dapat diisi. Tapi
Berbeda jika waktu itu kita, nah ini menceklis bagian pencatatan, maka kolom ini dapat diisi. Namun di sini, di formulir 1770 halaman 1, ia bekerja juga di PT Cahaya Ilmu dengan penghasilan 207 dengan penghasilan brutonya dengan penghasilan brutonya 217.920 dengan penghasilan bruto 217.920.000 setahun. Pengurangan penghasilan brutonya sebesar 8.800.000. Penghasilan itunya adalah 209.120.000. Terus di sini adalah penghasilan dalam negeri. Penghasilan dalam negeri ini ya. Penghasilan dalam negeri lainnya berupa bunga sebesar 6 juta dan penghasilan lainnya didapatkan dari honorium sebesar 6 juta. Ini penghasilan lainnya didapatkan dari honorium yaitu sebesar 6 juta. Maka total penghasilan dalam negeri lainnya adalah 12 juta. Selanjutnya kita akan geser ke formulir 1772. 1772. Nah, ini adalah formulir atau lampiran dari 1772. Nah, kita masuk ke dalam kredit pajak. Kita masuk ke dalam kredit pajak karena dia bekerja di PT Cahaya Ilmu, maka akan dipotong pajak PPN. Maka akan dipotong pajak PPh 21 sebesar 15.231.000. Lalu transaksi pada PT Mantap terkena jenis PPh-nya adalah PPh 23 sebesar 900.000. Pada PT Pos jenis pajaknya adalah PPh pasal 21 dengan tarifnya yaitu 300.000. 300.000. Lalu pada Dinas Pemuda dan Olahraga kena pasal 22. Pasal 22 sebesar 750.000. Total pengurangan pajak total pengurangan pajaknya atau kredit pajaknya adalah 17 juta. 17.181.000. Setelah kita mengisi formulir 1770, kita akan pindah ke 1773. Nah, ini adalah bentuk dari formulir 1773. Nah, di halaman 3 ini berisi PBH final dan bukan termasuk objek pajak. Yang pertama adalah bunga deposito. Bunga deposito ini didapat dari 50 juta dikali dengan bunganya 8%. Maka didapatlah 4 juta ini. 4 juta terkena PPh final dengan tarif 20%. Maka PPh terutangnya adalah Rp800.000. Terus honorium atas beban APBN, APBD didapatkan dari neto atau penerimaan penghasilan neto istri, di samping pekerjaan utamanya adalah sebagai PNS. Maka adalah 15 juta dikali dengan tarifnya. Karena dia golongan 3, maka tarifnya adalah 15%. Maka total bebas utangnya adalah Rp350.000.
Lalu pada PPh final lagi, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja, yaitu 72 juta rupiah setahun. Dan PPh terutangnya menjadi 4.800.000 rupiah. Maka jumlah PPh finalnya adalah 5.950.000 rupiah. Di sini tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Setelah mengisi 1773, kita pindah ke 1774. Nah, inilah seperti ini formulir 1774. Nah, di sini adalah total hartanya. Nah, di sini adalah total hartanya pada soal. Nah, di sini adalah total hartanya pada soal total harta cuma sampai motor. Nah, di sini ditambah deposito dan obligasi pada PT Matap. Jadi total hartanya adalah mobil. Jadi total hartanya itu ada rumah, mobil, mobilnya yaitu ada Innova, pick up Grand Max, selanjutnya ada sepeda motor merek Honda, selanjutnya ada ada deposito, oh maaf, selanjutnya itu ada deposito dan obligasi sebesar 792 juta. Terus dia ada kewajiban. Nah, ini dia juga ada kewajiban sebesar 200 juta rupiah. Nah, di sini adalah daftar susunan anggota keluarga yang dapat menentukan PTKP. Dapat menentukan PTKP di, di sini memiliki satu istri, maka PTKP-nya adalah K0, satu istri yaitu istri istri Wulandari. Ditambah dengan ayah kandungnya yang tidak bekerja, maka PTKP-nya berubah menjadi K1. Lalu dia mempunyai seorang anak kandung yang bernama Hadi Kurniawan, maka PTKP-nya berubah menjadi K2. Nah, ini adalah bentuk dari pengisian formulir 1771 Selanjutnya itu kita ke 1770 induk. Nah, ini adalah bentuk atau tampilan formulir dari 1770. Oke, di SPT induk ini penghasilan netonya 100, nah, penghasilan netonya 424.520.000 rupiah. Dia tidak memiliki zakat. Lalu komposisi kerugian juga tidak ada PTKP-nya. Kedua sebesar 67.500, maka 424.520 dikurang dengan PTKP sebesar 657.500. Totalnya adalah 350.000. Maka PBH terutangnya atau pasal 17-nya adalah 59.255. Dia tidak memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24.
Lalu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah 17 juta. 17.181.000 didapat dari formulir 1772 bagian A kolom 7. Maka PPh yang harus dibayar sendiri adalah poin 14, yaitu PPh terutangnya dikurang 15 atau PPh yang dipungut atau istilahnya kredit pajak. Maka totalnya sekarang adalah 42 juta 74.000 rupiah. Nah, ternyata dia memiliki PPh pasal 25. Dia membayar 8.500.000 dan 9 juta. Maka totalnya 17.500.000 rupiah. Ini merupakan kredit pajak. Maka perhitungannya poin 16. Maka perhitungannya 16 juta 16 16 juta. Maka perhitungannya poin 16 14 juta 14.074.000 dikurang dengan 17.500.000. Maka total 70. Maka dikurang dengan 17.500.000. Maka total PPh kurang bayarnya adalah 24.574.000 rupiah. Oke, sekian video tutorial yang dapat saya berikan untuk mengisi SPT 1770 ini. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam mengisi SPT ini, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Untuk mengakhiri video tutorial kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari EFROM 1770 yang bersifat edukatif ini. EFROM 1770 adalah formulir pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, atau beberapa sumber penghasilan lain. Melalui sistem EFROM, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, praktis, dan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Dengan menggunakan EFROM, wajib pajak dapat lebih tertib administrasi, mengurangi risiko kesalahan, serta ikut berkontribusi pada transparansi dan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga langkah mendukung pembangunan negara. Terima kasih, itu adalah sebuah kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.